dan moto hidup memanusiakan manusia. Silakan Kakak Dewa Aisyandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini izinkan saya membawakan atau lebih tepatnya membacakan sebuah puisi. Gerakan Asa Harapan Bangsa, buah karya Dewa Ayu Srinadi. Bergegas, berdiri, bersiap paling depan. Harus meneruskan kemerdekaan 77 tahun yang lalu. Ini bumi pertiwi menunggu persatuanmu. Napas menderu di dalam dadamu demi memerdekakan bangsamu sekali lagi. Nyatakan kesanggupan dan berjuang dengan segenap jiwa. Engkaulah yang disebut pemuda. Kelak nasib bangsa berada pada garis tangan dan lekuk bahumu. Angkat semboyanmu pemuda, satukan Pancasila. Toraja, Nias, Minang, Batak, dan ratusan lainnya. Ujianmu kini bukan lagi mendekap peluru yang mengungkung bangsamu, namun melepaskan pasung perpecahan dan menjadi manusia berdasarkan sila kedua Pancasilamu. Genggam erat tangan saudara-saudaramu. Gelitik sedikit rasa kesadaran diri untuk saling menghargai. Arahkan tekadmu untuk memimpin bangsa. Langkahkan kakimu demi menyuarakan cita revolusi nasional dengan lantang. Ibu Pertiwi menunggu gerakmu, anak muda. Karena kau pemuda yang katanya harapan bangsa dan dunia. Ayo bersama membangun asa dan melepas belenggu perpecahan. Baik, demikian puisi saya. Selanjutnya saya mungkin akan sedikit menceritakan tentang bagaimana makna puisi tersebut bagi diri saya sendiri. Pada dasarnya puisi yang saya bacakan tersebut merupakan ajakan untuk para pemuda agar bergerak dan mampu mengarahkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan mampu memimpin bangsanya serta memiliki semangat juang Pancasila. Setiap perbedaan yang ada hendaknya diikat untuk memperkokoh bangsa kita. Kebinekaan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat, namun juga harus diimbangi dengan toleransi dan cinta keberagaman itu sendiri. Mungkin banyak dari para bapak ibu dan juga rekan-rekan muda sekalian yang tidak menyadari bahwa puisi yang tadi saya bacakan keseluruhannya dibuat berdasarkan dari kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk huruf di awal kalimat puisi, seperti kata B, H, I, N, E, K, A, dan seterusnya. Baik, jika saja sebuah karya sastra dapat dibuat berdasarkan semboyan bangsa, bagaimana jika Indonesia berdiri berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri secara lebih baik dan sempurna? Baik para rekan-rekan muda sekalian, perpecahan adalah hal terburuk bagi keberagaman. Ketidakmampuan manusia dalam menerima perbedaan menyebabkan rasa sosialisme pada masyarakat, menyebabkan hilangnya suatu rasa nasionalisme dan juga membuat manusia itu sendiri tergerus menjadi individualis. Ketidaksadaran individu tentang toleransi perbedaan ini sangat disayangkan. Padahal pada kenyataannya,
keberagaman yang tumbuh tidak akan dapat dimusnahkan. Perbedaan itu harus didekap erat dan harus disatukan. Bahkan persatuan dan kesatuan yang diciptakan di sini bukan dimaksudkan untuk dipaksakan, tetapi persatuan dan kesatuan ini haruslah disadarkan pada mata bangsa, khususnya anak muda, generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, di malam peringatan Sumpah Pemuda ini, marilah kita membuka mata, diri, serta pikiran kita untuk dapat menjadi pemuda yang dapat membangun bangsa yang lebih kokoh di masa depan yang dimulai pada saat hari ini juga. Seperti ikrarnya yang berisikan tentang yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka, sudah seyogianya sebagai seorang putra-putri pemuda bangsa, harus bangga terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kebanggaan yang kita rasakan ini haruslah dapat diimplementasikan dalam upaya menjaga dan mengharumkan nama bangsa Indonesia itu sendiri, sekaligus selalu menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. Sebagai seorang anak muda yang hidup di tengah perkembangan zaman yang melesat hebat pada teknologi ini, ditemani oleh smartphone yang selalu ada, tidak menutup kemungkinan untuk kita, para pemuda, dapat melakukan berbagai hal sendirian yang dapat menyebabkan dan memicu timbulnya suatu sikap individualisme. Tetapi perlu ditekankan di sini bahwa ketika kita mengalami kesulitan dalam dunia nyata, manusialah yang dapat membantu kita. Sesamalah yang akan saling menjaga dan melindungi. Untuk itu, kita juga perlu menjaga harmonisasi dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar kita. Karena perpecahan bukan hanya berasal dari perbedaan suku bangsa, budaya, agama, dan sebagainya, tetapi juga perbedaan dalam setiap individu. Kita semua mengetahui bahwa satu lidi tidak akan ada gunanya. Namun, jika disatukan, akan menjadi suatu kesatuan yang dapat membentuk sapu lidi yang kuat dan memiliki kebermaknaan dalam fungsinya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat berjuang, terima kasih, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bung Zulzaman, seorang yang bersuku bangsa Muna. Beliau berasal dari daerah Sulawesi Tenggara. Sekarang pendidikannya adalah Magister Kajian Budaya. Silakan, Bung. Apakah suara saya kedengar, moderator? Siap. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat malam rekan semua. Yang saya hormati Ketum dan Sekjen Gerakan Kebenekaan Pancasila, bahwa pada malam hari ini kita merefleksikan perayaan Sumpah Pemuda 64 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, hari 28 Oktober 2022. Yang kemudian saya sangat tertarik dengan tema membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam membangun kepemimpinan Pancasila dengan upaya mewujudkan sebuah cita-cita dalam hal ini cita-cita revolusi nasional bangsa Indonesia, bahwa pada dasarnya negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri kita memiliki berbagai suku, budaya, dan agama serta rasnya
terbentang dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan dalam satu kesapisakan. Ini adalah sebuah konsepsi perjuangan daripada para founding father kita di kala itu, di mana organisasi-organisasi mulai dari perjuangan 1908, 28, 1945 yang menjadi puncak daripada merdekanya bangsa Indonesia, itu adalah para pemuda telah bersama-sama memiliki kesatuan tekad untuk memerdekakan bangsa kita kala itu. Saya melihat ada tiga hal yang kemudian kita sampai hari ini bisa Recording stopped. bisa menyatu dalam NKRI. Yang pertama adalah ikrar para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang berikutnya adalah keberadaan Pancasila, yang kemudian dari sila-silanya itu kemudian menaungi daripada pemikiran dan kepentingan berbagai golongan yang ada di bangsa kita. Yang berikutnya adalah semboyan kita, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor itu saya menilai bahwa merupakan satu pemersatu untuk bangsa Indonesia, yang kemudian berbagai keanekaragaman, perbedaan suku bangsa, agama dan bahasa, ini adalah upaya untuk memperkuat sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka, sehingga pada tanggal 28 besok yang usianya kurang lebih 94 tahun, Sumpah Pemuda ini adalah sebuah kebanggaan kita sebagai pemuda yang hari ini mungkin ikut menikmati daripada jerih payah perjuangan para pahlawan, para founding father, founding mother kita kala itu. Tetapi bahwa untuk menyikapi juga berbagai masalah yang ada, bahwa mulai dari level kementerian sampai di pemimpin kita yang ada di daerah, kabupaten atau gubernur, itu masih banyak yang terjerat daripada kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini adalah menjadi tantangan bangsa Indonesia yang saat ini, bahwa nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila adalah ideologinya kepemimpinan pada sebuah bangsa, antara sistem dan subsistemnya, ini menjadi citra diri bangsa Indonesia sebagai sistem yang utama yang mesti dijalankan para pemimpin itu sendiri. Olehnya itu, bahwa kita melihat bahwa nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, kita sebagai anak-anak muda menginginkan agar moral Pancasila yang terdiri sila pertama sampai sila kelima tersebut itu mampu diaplikasikan di bangsa ini ketika menjadi pemimpin. Bahwa Pancasila itu sendiri menurut Bung Karno adalah sebuah pandangan hidup atau pandangan dunia yang tahun 1960 beliau membawa Pancasila dan menyampaikannya di forum internasional, dalam hal ini di forum PBB di Amerika Serikat kala itu, menyampaikan bahwa Pancasila adalah pandangan dunia yang kemudian sampai hari ini itu masih terjaga dengan banyaknya ideologi-ideologi trans internasional, nasional yang coba memasuki kehidupan alam nyata kita. Berbagai ideologi dan tantangan itu kemudian kita masih mampu dilewati, sehingga ini menandakan bahwa Pancasila merupakan suatu kebutuhan yang konkret, yang diharapkan nilai-nilainya yang terkandung di sila-silanya itu kemudian mampu dijawantahkan para pemimpin kita ataupun para anak-anak muda, anak-anak bangsa yang hari ini masih memiliki semangat rasa persatuan, rasa
persaudaraan, rasa merawat, dan atas kemajemukan yang saat ini ada. Olehnya itu saya mungkin sampai di situ saja. Yang harapan saya bahwa dengan diperingatinya Sumpah Pemuda di hari esok, di usianya yang kurang lebih 94 tahun, kita kembali mengharapkan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita ke masa depan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah sebuah bentuk yang harus mendesak kelembagaan yang hari ini mungkin ada BPIP-nya, yang itu mampu disebarluaskan, entah baik di kelembagaan negara, perguruan tinggi khususnya, karena ini adalah perguruan tinggi merupakan sebuah anak-anak muda yang memiliki visi misi intelektualnya terjaga, itu mampu diaplikasikan di perguruan tinggi. Mungkin kurang lebih itu dari saya, lebih dan kurangnya mungkin maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Pancasila, merdeka. Salam Pancasila. Terima kasih, Bung. Siap. Sekarang kita mendengarkan dari Bung Febriansyah Rifki Maulana. Beliau berusia 30 tahun dan dari Jawa Tengah. Dengan moto hidup, pikiran adalah awal dari segala perubahan. Silakan, Bu. Bung Febri. Oke, kita mungkin ada gangguan jaringan terhadap Bung Febri. Oke, sudah Kathleen. terdengar. Halo, sudah terdengar? Halo. Sudah terdengar baik. Oke, thank you, Oke. Bung. Selamat malam kawan-kawan. Saya ulangi, mungkin tadi saya sudah. Nama saya Febriansyah Rifki, saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Mungkin saya akan memulai dengan satu kritik. Mohon maaf ini sebelumnya kawan-kawan. Jadi di awal tadi ada pembacaan doa yang saya pikir itu mengingkari Sumpah Pemuda bahwa kami berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi tadi memakai bahasa Arab ya. Karena saya punya imajinasi bahwa Pancasila itu, cita-cita negara Pancasila itu seharusnya agama itu ada di ruang private. Ketika kita berkumpul seperti ini, kita harus memakai bahasa nasional kita, kayak gitu. Mungkin itu saya memulai dengan itu. Dan yang kedua, saya ingin berbagi keresahan kepada kawan-kawan semua. Malam ini satu momentum yang luar biasa bagi saya. Tadi Mbak Nurul Janah di awal tadi mengutip satu quote Bung Karno yang populer, beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncang dunia, kurang lebih seperti itu. Kalau kita memakai logika terbalik, saya pikir kita itu hanya butuh satu orang tua yang bisa mengorganisir 10 pemuda itu. Nah, sekarang ini saya pikir pemuda itu sudah kehilangan, atau bangsa kita itu sudah krisis tokoh, seorang negarawan. Dan malah yang lebih absurd itu ada
sebuah narasi bela ulama. Umat bela ulama, seharusnya itu ulama itu membela umat, bukan umat membela ulama. Jadi di berbagai lini di agama, para ulama, terus pemimpin politik kita hari ini hanya mempertontonkan politik identitas, kemudian hanya mempertontonkan keberpihakan kepada kepentingan modal, misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Jadi kupikir sekarang itu pemuda itu nggak punya sosok siapa sih yang bisa kita jadikan panutan untuk kita melakukan perubahan kayak gitu. Mungkin dari saya itu akan saya sambung satu puisi. Satu puisi yang saya tulis di tahun 2018. Nah, ini juga semacam keresahan dari saya, mungkin nanti bisa direspon oleh kawan-kawan dan para senior, ada Pak Antonius Manurung, ada banyak ya, ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu nih. Langsung aja saya bacakan ya. Saya cari dulu. Puisi saya tulis 16 September 2018. Judulnya Salik Kebudayaan. Aku lelaki yang menanggung cinta serupa kesumat dendam Amba kepada Bhisma. Menempuh jalan sunyi di tengah congkak peradaban. Menjadi asing di tanah moyang sendiri. Menjelma pertapa di gua-gua kegaduhan. Memilin berlembar-lembar mantra suci hingga menjadikannya binasa. Aku lelaki yang dikutuk langit menjadi salik kebudayaan. Memunguti kembali butir-butir ilmu yang tercecer di jalanan. Di sekolah-sekolah tanpa bangku. Di kampus-kampus tak bergedung. Di forum-forum gratisan. Di sawah, gunung, dan lautan. Sulukku adalah tangis para buruh yang diperkosa kaum raksasa. Tarekatku, tarekat Rahwana yang menjadikan cinta sebagai satu-satunya berhala sesembahan. Aku mendengar anak-anak terus merengek akibat tak ada lagi tanah-tanah lapang di sudut-sudut kota untuk menerbangkan layang-layang. Maka aku jadikan jup, jup, jup sebagai wirid dan hisibku. Mursyidku ialah mereka para seniman, gelandangan, para bambung yang tak tertarik lagi pada dunia gemerlapan. Para buruh tani yang tak sempat mengunyah hasil panennya. Para petani yang kehilangan sawahnya.
hanyalah kelak kita akan tinggal di sana menenggak beberapa sloki tua, menghisap ganja, bermain judi bersama anak-anak jalanan, para pelacur yang tak diurus nasibnya oleh negara, dan orang-orang kecil yang nyaris putus urat lehernya karena dicekik setiap hari oleh penguasa. Oke, thank you kawan-kawan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa, Bung. Selanjutnya kita mendengarkan langsung dari refleksi kebudayaan, refleksi kepemudaan dari Muhammad Kadafi Rumin. Suku bangsa adalah Dayak, Uut Danum, berusia 23 tahun, sedang menempuh studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Dengan moto hidup, jadilah bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Silakan, Bung. Cek. Terdengar suara saya? Terdengar baik. Baik, sebelum saya mengucapkan selamat malam, yang saya hormati ya, Ketua Umum DPP GBP, Bapak Dr. Antonius Manurung, beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati juga seluruh kawan-kawan semua, senior, setanah, se-Nusantara, se-Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan refleksi saya terhadap Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 membuktikan bahwa pemuda Indonesia sudah sejak itu menyadari bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. 350 tahun kita dijajah oleh kolonial Belanda. 3 tahun lebih kita juga dijajah oleh pemerintahan Jepang. Ini membuktikan bahwa begitu lamanya bangsa Indonesia berada dalam jajahan negara-negara luar. Yang mana di sini kita berkaca pada waktu itu di tahun 1928 dengan berdirinya suatu organisasi yang dinamakan Budi Utomo sebagai suatu cikal bakal yang memunculkan embrio persatuan, memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Bung Karno dalam pidatonya selalu menyampaikan lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia itu melalui dengan lahirnya organisasi modern yang dinamakan Budi Utomo. Dengan demikian, perlawanan terhadap penjajahan itu mulai dari kelompok-kelompok organisasi. Bukan lagi tidak hanya dengan proses perlawanan, tetapi juga melalui perlawanan melalui organisasi. Di hari-hari ini kita melihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia, bagaimana kondisi pemuda hari ini. Banyaknya kelompok-kelompok pemuda, banyaknya kelompok-kelompok orang-orang yang hari ini kita melihat bagaimana perpecahan, perbedaan pendapat. Inilah yang kita namakan jauh dari kata Pancasila. Organisasi yang harusnya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan sila keempat. Malah hari ini kita melihat hanya melalui segelintir kepentingan beberapa oknum-oknum sehingga mengakibatkan perpecahan. Di mana letaknya kita memperjuangkan harapan-harapan founding father kita, harapan-harapan para pendiri bangsa ini, jika dalam tubuh organ atau kelompok pemuda saja
kita sudah melihat begitu banyak perpecahan. Sangat sulit terjadinya persatuan dan kesatuan. Ini membuktikan artinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab pemuda hari ini. Terlepas daripada itu, kondisi bangsa ini, di mana kita melihat ada berapa banyak kelompok ekstremisme agama, pelarangan pembangunan rumah-rumah ibadah, pelarangan bagi umat-umat lainnya untuk beribadah. Ini nyatanya jelas sudah jauh dari cita-cita dan harapan para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh yang dulu menyatakan Sumpah Pemuda. Kami melihat secara dari diskusi-diskusi bersama, terkhususnya di Kota Palangkaraya, kondisi-kondisi yang terjadi hari ini bukan hanya di beberapa daerah, terkhusus daerah kami di Kalimantan. Sudah banyak beberapa organisasi yang begitu kuat terhadap kesukuan, terhadap kedaerahan. Ini akibat dari berbagai macam permasalahan-permasalahan ada. Mulai dari pembangunan yang tidak merata, mulai dari keadilan yang tidak merata. Ini mengakibatkan sudah mulai muncul embrio-embrio baru yang kita namakan, yang Bung Karno selalu sebutkan, nasionalisme, chauvinisme. Yang ke depan dari analisis yang kami lihat bahwa ini bisa menjadi ledakan besar 20 tahun, 30 tahun ke depan jika tidak menjadi antisipasi kita bersama, antisipasi anak bangsa sejak dari hari ini. Karena kami melihat mulainya gerakan-gerakan sedemikian adalah akibat dari tidak adanya pemimpin-pemimpin bangsa ini yang mampu menerapkan kepemimpinan Pancasila. Bagaimana konsep Pancasila yang digagas oleh Poding Pader, tokoh proklamator Bung Karno, hari ini sangat kurang mampu diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada. Seolah-olah hari ini hanya terjadi di beberapa daerah. Inilah yang harus semestinya kita melihat. Inilah yang semestinya harus kita gali bersama. Bagaimana ke depan kita mampu menentukan pemimpin masa depan yang mampu merangkul semua. Dari Sabang sampai Merauke, semua mampu dibangun, semua mampu dirangkul. Dengan demikian, bangsa Indonesia ini tetap kokoh, tetap utuh sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan pernah terpisahkan. Harapan-harapan ini yang sedemikian harus mampu kita bersama menjawab hal-hal sedemikian. Melalui refleksi Sumpah Pemuda ini, mari saudara-saudaraku sekalian, kita sama-sama merefleksi kembali bagaimana cita-cita yang terdahulu oleh Poding Pader kita, para pemuda-pemuda pada zamannya, pada masanya, menyatakan mereka berbangsa satu, berbahasa satu, kemudian bertanah air satu. Artinya bagaimana hari ini kita juga perlu untuk mengimplementasi sedemikian. Jangan ada lagi perpecahan, jangan ada lagi sikap-sikap yang begitu mendiskriminasi, baik dari pembangunan, baik dari persatuan. Ini tentunya harus benar-benar kita lirik. Bersamaan dengan itu, kurang lebih 1 tahun lagi ke depan, kita akan menghadapi pemilu, pilkada, pileg, dan lain halnya. Artinya, ini yang perlu kita jawab. Sebagai pemuda, sebagai anak bangsa, hal-hal sedemikian artinya ke depan akan begitu banyak tantangan yang kita lihat. Hari ini kita sudah melihat belum selesainya kita dengan revolusi industri 4.0. Kita sudah menghadapi revolusi industri 5.0. Artinya, perubahan secara cepat ini begitu meluas.
banyaknya berita hoax, banyaknya berita-berita bohong, banyaknya hal-hal berita yang tidak begitu mendidik di media sosial. Ini tentu bagaimana kita menjawab tantangan ini sebagai pemuda, sebagai anak bangsa. Karena dengan demikian melalui refleksi ini kita mengajak bagaimana elemen pemuda bangun bangsa ini untuk terus tetap sadar. Karena sedemikian saya merasa mungkin ini bukan menjadi masalah. Mohon maaf. Ini juga terjadi masalah-masalah besar di berbagai daerah. Terkhususnya kami di Kalimantan Tengah, tanpa saya menyebutkan daerah lain, kasus besar yang terjadi hari ini adalah narkotika. Pemuda-pemuda, pemudi, bahkan daerah-daerah pelosok sana, pendidikan yang belum sampai, kejahatan seperti narkotika begitu meluas pesat. Tantangan inilah yang sebagaimana kita membawa, bagaimana organisasi, pemerintahan juga mampu menjawab tantangan ini. Bagaimana pemberantasan narkotika, bagaimana pemerataan pendidikan dari daerah-daerah sampai ke pelosok ujung pulau-pulau ada di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian dengan harapan-harapan besar mampu kita menjawab. Dengan demikian, dengan akhir kata, saya menutup apa yang ingin saya sampaikan melalui refleksi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, salam Pancasila, merdeka! Salam Pancasila, merdeka! Terima kasih Bung, luar biasa, semangat sekali. Dari Kalimantan kita ke Cirebon. Kepada reflektornya kita minta kepada Kathleen Alisha dengan usia 21 tahun, suku bangsa Tionghoa, sekarang sedang menempuh semester 7 Fakultas Kedokteran Ukrida dengan moto hidup dengan berbagi kemurahannya. Silakan Kathleen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya bangga dapat menyebut diri saya sebagai pemudi Indonesia. Indonesia yang sampai saat ini tidak lepas dari momen-momen bersejarah yang menarik kembali saya kepada suatu peristiwa di mana pemuda-pemudi dari ujung sampai ujung negeri ini berhasil bersatu dan berikrar 3 persatuan. Perlu kita ingat dan cerna kembali bagaimana 3 persatuan tersebut dibentuk. Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 ayat tersebut merupakan tonggak persatuan pada zaman tersebut untuk menjunjung tinggi kesejahteraan para pemuda-pemudi yang berisi mengaku bertumpah darah satu, mengaku berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai Sumpah Pemuda memang tidak hanya bertitik tumpu pada persatuan saja, namun sepatutnya dilanjutkan dengan perubahan evolusi. Semangat membara yang tidak lepas dari kata pemuda, sebagaimana pemuda merupakan pusat penggerak pertama dengan semangat juangnya yang tidak pernah habis. Titik balik semangat ikrar tersebut memang merupakan cerminan masa depan. Apa yang telah ditumpahkan pada ikrar Sumpah Pemuda bukanlah sekedar suatu cita-cita, melainkan mimpi besar yang sepatutnya diwujudkan oleh muda-mudi Indonesia sampai saat ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tegas, bangsa yang memiliki rasa bangga yang kuat dan bulat akan keindonesiaan. Sebagai salah satu tonggak berdirinya bangsa Indonesia, pemuda-pemudi memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan dan majunya bangsa Indonesia dengan pemikiran-pemikiran maju dan terbaru. Mengutip Insinyur Soekarno, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kalimat tersebut berarti di tangan pemuda lah perubahan akan terjadi. Sebagai agen perubahan dan penggerak, kita harus memiliki semangat seperti kobaran api, kreativitas terbaru dan sangat mumpuni, ide-ide inovatif dan mampu memberikan dan membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kami bersatu sebagai pemuda-pemudi untuk membuat bangsa Indonesia lebih maju dengan pemikiran-pemikiran baru yang kami miliki. Tidak lupa bagaimana Sumpah Pemuda ini dibentuk, dicanangkan, dan dibacakan pada masa itu. Kami memiliki komitmen yang kuat dalam persatuan bangsa ini. Berbagai peristiwa sejarah pemuda-pemudi sepatutnya dimaknai sebagai perjuangan yang tidak akan pernah usai. Hasrat untuk berjuang, serta membangkitkan semangat nasionalisme dimulai dari semangat pemuda. Layaknya perjuangan menuntut keadilan serta keberanian yang berkobar ini tidak berhenti dari sejarah saja, namun diteruskan juga pada pemuda-pemudi seperti saya dan teman-teman saya di sini. Kita semua memegang peranan penting dalam evolusi serta penggerak masa depan Indonesia.
Semangat bergotong royong untuk bahu-membahu membantu bangsa Indonesia dan menjaga bangsa ini. Kemerdekaan Indonesia sendirilah yang menjadi suatu bukti nyata bahwa gotong royong menjadi suatu nilai kuat yang dalam upaya mencapai tujuan yang sama. Peran perjuangan kelompok pemuda di era reformasi saat ini untuk melanjutkan dengan mempertahankan semangat nasionalisme dan persatuan serta kesatuan Indonesia dari segala bentuk jajahan. Salah satunya adalah dengan menoreh prestasi di berbagai bidang. Jika dahulu musuh pemuda-pemudi Indonesia merupakan penjajah, sekarang musuh era globalisasi adalah korupsi, radikalisme, dan obat-obatan terlarang. Jangan sampai jiwa pemuda-pemudi Indonesia rusak dari ancaman-ancaman tersebut. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan beberapa masukan maupun saran untuk sesama generasi muda saat ini. Yang pertama, meningkatkan budaya literasi dan jangan pernah takut untuk menyuarakan opini. Kemudian, selalu peduli serta peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi di sekitar. Jangan sampai ambisi pribadi menenggelamkan identitas kita sebagai makhluk sosial. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengarahkan tujuan yang ingin kita capai dengan bekal inovasi. Setiap dari kami memiliki jalan masing-masing untuk mengharumkan nama negeri. Memang generasi kami memiliki natur yang identik dengan nasionalisme, memberikan kritik, serta menjadi agen perubahan yang harus terus disalurkan. Baiknya, kritikan dan jiwa nasionalis tersebut disalurkan dengan baik. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pemuda bangsa Indonesia juga harus dijaga keutuhannya. Terlebih lagi dengan menghadapi kemajuan zaman dan pikiran jangan sampai menghalangi keutuhan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Kini, perjuangan akan lebih sulit karena penjajah masa kini berasal dari bangsa kita sendiri. Teringat sepatah kata ucapan Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Saya percaya peran kita sebagai anak muda mungkin dianggap sepele. Namun kitalah penentu keberlanjutan negeri ini, terkait apapun kontribusi yang dapat kita berikan untuk negeri ini, dan sejauh apa, semuanya dikembalikan kepada masing-masing teman-teman pemuda-pemudi. Apa yang ingin dicapai untuk kepentingan bersama. Saya yakin ada maksud dan tujuan tertentu mengapa kita terlahir di zaman ini, sebagai generasi yang dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Teruntuk teman-teman generasi muda, teruslah bertumbuh, berkembang, menyatu dan bersatu menjadi saudara yang harmonis serta humanis. Hidup Sumpah Pemuda, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kepada dari Kathleen. Selanjutnya kita ke Saiful Iskandar dari Sudan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sangat terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Tetung Tien, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampurasun, kawan-kawan muda dimanapun berada. 94 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda merupakan salah satu pemantik semangat memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama penggerak kemerdekaan Indonesia. Pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan moral, bahkan harta benda mereka demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda serta perjuangan pemuda dan pemudi kala itu, mungkin saja Indonesia tak mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri ini. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari perjuangan ratusan tahun yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat Indonesia. Arti penting Sumpah Pemuda yaitu sebagai cerminan rasa cinta dari pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keberagaman budaya, agama, dan masyarakatnya. Ketika membaca isi Sumpah Pemuda, kita semua akan merasakan semangat pemuda-pemudi pencetus Sumpah Pemuda. Semangat yang bisa dikenali sebagai arti penting Sumpah Pemuda dapat menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi Indonesia. Memaknai Sumpah Pemuda dengan mendalam dapat menumbuhkan semangat juang mendapatkan suatu tujuan. Semangat untuk terus berkobar meskipun banyak rintangan seperti yang dilakukan generasi terdahulu. Arti penting Sumpah Pemuda bagi pelajar
tentunya menumbuhkan semangat belajar dan terus berkarya. Melalui Sumpah Pemuda, semangat untuk terus belajar akan meningkat. Sumpah Pemuda juga mendorong para generasi muda untuk memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Sebagai penutup, saya mengambil suatu quotes dari salah satu tokoh nasional, yakni Tan Malaka. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka, pahlawan nasional Republik Indonesia. Terima kasih. Salam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, Bung. Untuk yang terakhir, kita beranjak ke Rahel. Rahel adalah seorang perempuan yang sedang sarjana kedokteran, bersuku Moi dari Papua Barat. Silakan Rahel. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Malam hari ini saya akan membawa refleksi saya dalam bentuk suatu lagu. Lagu ini mungkin akan terdengar familiar di telinga teman-teman dan para Bapak Ibu sekalian, karena ini juga merupakan suatu lagu nasional, tetapi dari lagu ini saya ingin mengajak kita untuk melihat betapa kayanya negara kita, betapa kayanya bukan hanya dari sumber daya alam, tetapi juga keberagaman yang ada dalam negara kita ini. Tapi juga mengajak bahwa kita harus bersatu untuk menjaga semua hal ini, dan mewujudkan cita-cita leluhur kita sebelumnya yang membangun negara kita dengan tujuan yang mulia, di mana semua orang bisa hidup dengan damai dan makmur di negara ini. Mungkin boleh dibantu audionya. Airku Indonesia, negeri elokanku ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, kelapa yang amat subur, telah melatih pujaan bangsa sejak melambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja bulan yang indah. Oi, tanah airku Indonesia, bukan lautan, hanya kolam susu, air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Melambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja tanah,
melambai-lambai tiur di pantai berbisik-bisik raja anak memuja nan indah permai tanah airku Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa. Sepertinya kita yes semua, Bang ya. Luar Oke, biasa. Saya jadi lebih muda dari usia saya. terima kasih Rahel. Thank you, thank you. Apakah ada dari teman-teman yang ada di peserta untuk ingin merefleksikan tentang kepemudaan ini, Hari Sumpah Pemuda ini? Jika ada, silakan lambaikan tangan atau di chat, di kolom chat. Oke, mungkin sedang terngiang-ngiang atas keindahan suaranya Rahel. Jadi sebelum saya kembalikan kepada MC, ada beberapa hal yang sebenarnya yang pemuda yang ada di seluruh Indonesia, ada yang dari Batak, ada yang dari ada Dayak, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, semuanya bicara tentang ada satu keresahan yang kita alami terhadap persoalan kebangsaan hari ini. Ada yang bicara tentang politik identitas yang sebenarnya menjadi tantangan. Yang kedua, ada persoalan keadilan. Tentu yang ketiga, ada persoalan yang diawali dengan semangat persatuan. Tapi saya tentu ingin menyampaikan bahwa hanya tentu yang ingin saya sampaikan adalah yang sebenarnya yang harus kita kerjakan hari ini adalah mengejarkan tentang keadilan itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi kalau bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif itu, beliau mengatakan bahwa sila kelima itu, atau yang kita kenal dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila yang yatim dan sila yang piatu. Artinya adalah sila yang tidak hari ini yang memang harus kita perjuangkan, adalah sila yang kelima yang memang betul-betul tidak dilihat ataupun dipinggirkan secara gerakan yang masif. Artinya memang ini betul-betul butuh keseriusan. Kita melihat bahwa kalau saya membaca tentang bahwa keadilan itu letaknya mungkin ya, karena saya juga tertarik sebenarnya hari ini membincang-bincangkan terhadap desa. Kalau kita bicara tentang desa, orang banyak bilang desa itu terbelakang, desa itu tidak maju, desa itu kolot. Kemudian yang sebenarnya dihadirkan oleh kelompok Pancasilais adalah di tengah-tengah peradaban desa. Bayangkan ada 74.000 desa,
jika gerakan-gerakan Pancasila ini adalah gerakan untuk menghadirkan keadilan itu hadir di tiap-tiap desa, bagi saya adalah wajah kemakmuran yang ada di diri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya apa? Kita tentu ingin melihat bersama-sama. Orang kalau tadi ada yang bilang tantangan kita adalah gerakan transaksional, gerakan apakah ada ingin mengembalikan pada persoalan yang lampau, yang lalu, yang berdasarkan tidak kepada Pancasila, tetapi pada atas dasar keagamaan. Saya pikir itu adalah semacam tantangan yang diberikan kepada kita sebagai bagian dari pemuda, yang pemuda untuk menjawab tantangan itu, bahwa tantangan yang diberikan, bahwa jawaban yang diberikan oleh kelompok pemuda Pancasilais adalah jawaban untuk kemakmuran, jawaban untuk keadilan. Jadi yang kita berikan bahwa Pancasila itu hadir untuk kemakmuran, Pancasila hadir untuk keadilan. Artinya yang kita kedepankan ke depan adalah bagaimana menggambarkan bahwa masa depan adalah masa depan tanpa diskriminasi. Bagaimana masa depan anak-anak bangsa, masa depan anak-anak desa, mereka berani untuk belajar, berani untuk menempuh pelajaran di tingkat perguruan tinggi. Mungkin orang banyak, kalau kita semua memang kalau berangkat dari desa, kita tadi juga tahu ada beberapa teman-teman yang ingin hadir di acara refleksi ini, tetapi terkendala oleh apakah itu jaringan, apakah itu kuota. Artinya memang tidak ini adalah tantangan yang nyata untuk menghadirkan bahwa kita berteriak soal 4.0, 5.0 dan bahwa masyarakat desa hari ini terakses soal internet. Dan memang sangat tidak bisa bagaimana untuk bertarung secara kancah global. Ini yang sebenarnya oleh pemerintahan era Pak Jokowi, bagaimana dia menghadirkan undang-undang desa meskipun belum maksimal. Inilah sebenarnya tantangan-tantangan anak muda, sarjana yang nasionalis, menghadirkan bahwa ke depan untuk menghadirkan desa-desa yang bisa menghadirkan keadilan bagi sesama. Tentu saya ingin menyampaikan bahwa sedikit dari kata-kata Bung Hatta bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin desa. Mungkin itu saja sebelum saya berikan kepada moderator. Salam Pancasila Merdeka. Saya kembalikan Ibu MC. Baik, terima kasih rekan muda Afifan. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda, hadirin dimohon sikap sempurna.
Selanjutnya adalah penyampaian benang merah kepada Bapak Dr. Gunawan Jayaputra, SH SSMH, Bendahara Umum DPP GTP, disilakan. Ya, terima kasih Saudara MC. Suara saya jelas enggak, Saudara MC? Halo? Jelas, Bapak. Baik. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP GPP, Bapak Dr. Antonius Diben Robinson Manurung MSI, dan Bapak Sekjen, Bapak Dr. Bondan Kadmioso M.Hum, serta adik-adik pejuang muda masa depan generasi emas yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan benang merah refleksi yang disampaikan oleh para reflektor pada malam hari ini, maka pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman juang muda ini karena ternyata apa yang direfleksikan itu benar-benar menggugah hati kita untuk mencapai cita-cita revolusi kedua. Ya, tadi di dalam pengantar Pak Ketum sudah sampaikan bahwa masih jauh apa yang kita citakan untuk mencapai masyarakat sosialisme Indonesia. Tadi ada pembacaan puisi, ada lagu dari Papua, ada lagi yang keluh kesah dari Palangkaraya. Ya, jadi memang inilah keberagaman kita yang akan menjadi penguat untuk pemersatu dalam rangka kesatuan negara Republik Indonesia. Tadi yang terakhir dari Rahel dari Papua, itu beberapa syair lagu dalam satu irama. Itulah keunikan kita untuk menuju cita-cita revolusi Indonesia yang kedua. Ya, Pak Ketum tadi di dalam pengantar sudah mengatakan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia sudah tercapai. Mari generasi juang yang akan menjadi generasi emas 2045 harus benar-benar merenungi, meresapi apa yang sesungguhnya dapat ditarik dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Karena kepemimpinan Pancasila untuk 2045 ada di tangan adik-adik yang tadi sudah menyampaikan refleksinya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita di dalam beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan bahasa, adat istiadat, bersatu untuk kemerdekaan. Mari teman-teman juang yang sekarang ada di sini, kita ulangi lagi sejarah Sumpah Pemuda, bahwa di tangan saudaralah sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur, berada di tangan saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita rebut kembali semangat Sumpah Pemuda ini, kita ulangi sejarah 28 Oktober 1928 mulai hari ini. Sehingga cita-cita di dalam kerangka revolusi Indonesia yang kedua, mencapai masyarakat sosialisme Indonesia bisa segera terwujud. Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa untuk mencapai kerangka revolusi yang kedua masih sangat jauh. Oleh karena itu, kita berharap di tangan adik-adik pejuang muda inilah menjadi kepemimpinan yang Pancasila yang bisa betul-betul mengemban amanat penderitaan rakyat dengan dasar Trisakti sebagai pedoman. Tadi Pak Elvansias Awang sudah menyampaikan bahwa kita belum berdaulat di bidang politik, belum berdikari di bidang ekonomi, dan belum berkepribadian di bidang kebudayaan. Oleh karena itu, teman-teman juang yang ada di sini, mari kita bersatu. Ya, karena persatuan menjadi syarat utama untuk mencapai kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, agama, suku, bangsa, dan bahasa. Kita bersatu. Ya, tadi rekan muda kita sudah sampaikan, kita bagaikan sapu lidi yang bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita ke depan agar satu hal yang pertama dan sangat penting, kita harus mampu menangkal dua kelompok musuh kita. Yang pertama radikalisme, fundamentalisme, dan transnasional. Yang kedua kapitalisme, neoliberalisme, dan neokolonialisme, imperialisme. Ini musuh besar utama kita yang harus dari sekarang kita waspadai. Oleh karena itu tadi rekan muda kita sudah sampaikan, lebih mudah kita mengusir penjajah daripada melawan bangsa sendiri. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juang muda kita bahwa semangat Sumpah Pemuda menjadi tonggak utama dan mengobarkan semangat kita agar apa yang kita cita-citakan ke depan, masyarakat sosialisme Indonesia, dan yang ketiga membangun tata dunia baru itu bisa dapat segera terwujud. Inilah salah satu cara bahwa semangat pemuda Pancasila harus kita tanamkan dari sekarang. Oleh karena itu, 4 tahun yang lalu saya sudah menciptakan satu buah lagu yang akan saya nyanyikan di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman juang kita agar kita tetap bersatu padu di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa. Ya, walaupun suara saya tidak baik, tetapi paling tidak simaklah syairnya. Wahai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mari membangun negara berdasarkan Pancasila demi negara kesatuan Republik Indonesia agar masyarakat aman, damai, sejahtera. Nah itu, ya jadi masyarakat aman, damai, sejahtera hanya bisa tercapai apabila kita bisa menjadikan Trisakti sebagai pedoman bagi seluruh komponen penyelenggara negara. Inilah yang kita harapkan bagi adik-adik teman juang sebagai pemimpin yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai Pancasila tadi. Ya, kepemimpinan Pancasila ke depan harus betul-betul mampu menjadikan Trisakti sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, teman-teman yang sudah merefleksikan di malam Hari Sumpah Pemuda ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bersatu, bersemangat, agar kita dapat segera mewujudkan cita-cita membangun masyarakat sosialisme Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Saya kembalikan Pancasila. ke MC. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian refleksi penutup kepada Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso, MHum, selaku Sekjen DPP GPP, disilakan. Baik, terima kasih Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, WT Tungtien, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, baik. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya pikir malam ini sudah banyak sekali yang disampaikan ya, yang dilontarkan. Mungkin ada waktunya juga kita untuk merenung dan merefleksikan secara mendalam ya masing-masing terhadap apa yang tadi disampaikan kepada kita semua oleh semua teman-teman, yang saya kira itu semuanya mengandung energi yang positif begitu ya. Jadi berbagai upaya untuk mencoba untuk memahami permasalahan dan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dengan bertumpu pada semangat Sumpah Pemuda, itu saya kira menjadi satu kunci atau satu titik tumpu ya untuk bisa menghadapi tantangan ke masa depan. Dan kita melihat bahwa saat ini Indonesia berada dalam
satu posisi ataupun dalam situasi yang sangat krusial ataupun strategis ya, karena saat ini kalau kita melihat misalnya di dalam komposisi demografi penduduk Indonesia, anak-anak muda menempati posisi yang terbanyak begitu ya. Jadi kita sedang menikmati satu era boom dari generasi muda ya, yang ini sebetulnya harus dimanfaatkan dengan baik. Tetapi tentu saja ancaman juga tidak sedikit. Tadi sudah banyak dilontarkan ya, ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam, dan bisa juga dari diri kita sendiri ya, yang kemudian bisa menghambat berbagai hal yang mestinya menjadi potensi untuk memajukan bangsa kita. Tetapi karena kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah itu, nah ini mungkin akan membelenggu kita ya dalam upaya kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang besar yang tadi kita bicarakan. Nah, tetapi saya optimis ya melihat semangat yang disampaikan oleh teman-teman muda semua. Terlihat gambaran tentang Indonesia, ada teman-teman yang datang dari berbagai kelompok, suku ataupun agama, dan ini menurut saya merepresentasikan kondisi bangsa kita saat ini ya. Ada keresahan, ada semangat, ada berbagai macam keprihatinan begitu ya, tetapi juga ada nuansa-nuansa yang optimis, sehingga ini semuanya harusnya bisa diramu menjadi satu kekuatan ya, menjadi satu potensi ya, yang harusnya bisa menggelinding menjadi semacam bola salju. Mungkin sekarang saat ini sudah semakin larut, jumlah kita nggak sampai 60, tetapi bukan berarti jumlah yang kecil ini, dan saya tahu juga beberapa di antaranya mungkin tidak terlalu berminat karena dari tadi mematikan kamera. Tapi saya yakin bahwa semangat dari teman-teman ini akan menjadi semacam lentera tadi yang disampaikan ya. Bukan obor, tapi lentera kecil yang kemudian membakar dan membesar, dan kemudian menjadi bara api yang luar biasa yang bisa membakar semangat rakyat Indonesia. Nah, kita ingat bahwa Sumpah Pemuda juga dicetuskan oleh anak-anak muda, dan ini semuanya menjadi satu bukti bahwa anak-anak muda di Indonesia adalah pemegang peranan penting di dalam perjalanan bangsa ya. Di tahun 08 tadi sudah disebut juga, tahun 1928, 1945, 1966, 1998 ya, dan saya kira momentum berikutnya tidak lama lagi saya kira ya. Tadi juga sudah disebut bahwa dalam tempo yang tidak lama lagi kita akan mencapai tahun emas Indonesia merdeka, dan di saat itulah saya kira teman-teman yang ada di sini akan memegang peranan kunci. Ya, kami di GPP, saya sendiri mungkin ketika itu sudah tidak lagi dalam posisi yang strategis, mungkin sudah berusia lanjut, tapi teman-teman akan terus menyalakan semangat perjuangan yang pernah diembuskan oleh generasi muda di tahun 1928. Nah, dalam konteks itulah tentu saja bahwa apa yang kita sampaikan pada malam ini mestinya tidak berhenti sampai di sini ya teman-teman. Kami menunggu keterlibatan teman-teman untuk bergabung di dalam gerakan pembumian Pancasila ya, untuk bersama-sama kita berjuang untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, yang tentu saja ini sampai saat ini masih menjadi sebuah cita-cita dan perwujudannya masih menunggu ya, masih menunggu, tapi tidak boleh menunggu terlalu lama ya. Kita sudah terlalu lama menjadi sebuah bangsa yang merindukan berbagai macam hal yang menjadi cita-cita mulia kita, tetapi implementasi sampai hari ini masih menjadi sebuah keinginan. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi salah satu momentum ya, karena peringatan besok akan ada banyak sekali agenda-agenda. Saya yakin teman-teman juga mengikuti itu semua, dan sampai dengan mungkin seminggu ke depan akan banyak acara-acara yang berkaitan dengan kegiatan Sumpah Pemuda. Tetapi ingatlah bahwa ini bukan sekedar perayaan, bahwa ini bukan sekedar mengingat kembali ya atau merefleksikan. Ini adalah satu upaya untuk membangkitkan semangat kita semua bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya mengapresiasi semua yang hadir pada malam ini, dan semoga kita semua bisa selalu memperjuangkan dan berkomitmen tinggi terhadap apa yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih sekali lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi lembar presensi
dan evaluasi yang sudah ada pada kolom chat. Selanjutnya, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon sikap sempurna. Pembacaan doa penutup kepada Bapak Thomas Diman, SS MPP, disilakan. Terima kasih kepada Saudari MC atas waktunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita akan menutup refleksi malam Hari Sumpah Pemuda dengan berdoa. Semoga apa yang kita renungkan malam hari ini menjadi api untuk bertindak agar kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan berdoa secara Katolik. Bagi teman-teman yang berkeyakinan lain, silakan untuk menyesuaikan. Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas pendampingan-Mu kepada kami orang muda. Syukur kami atas kesempatan peristiwa perjumpaan dengan teman-teman lain yang datang dari berbagai tempat. Hari ini kami boleh melihat, merenungkan, dan menangkap harapan terhadap situasi bersama bangsa kami. Kami sadar betul bahwa bangsa kami dibentuk bukan berdasarkan etnis, berdasarkan negara kebangsaan, perasaan senasib, sepenanggungan. Sebagai bangsa yang dijajah ratusan tahun, melahirkan perasaan bersama, kepedulian bersama, solidaritas bersama, untuk bersama-sama keluar dari situasi sulit. Komitmen untuk membangun sebuah negara yang merdeka adalah kita menjadi abdi satu sama lain dalam saling melayani. Kami mohon rahmat kegelisahan, gelisah terhadap situasi sosial di antara kami, situasi sosial di sekitar kami, gelisah terhadap kondisi masyarakat kami sebagai bangsa, gelisah terhadap munculnya upaya-upaya yang terus merongrong bangunan dasar kami, menjadi ideologi, dasar hidup bersama, dan semangat bersama dalam membangsa. Situasi di atas memanggil kami orang muda untuk terlibat dalam upaya bersama membangun bangsa menuju kesejahteraan umum. Mampukan kami dengan rahmat-Mu agar kami dimampukan untuk bekerja sama dengan banyak pihak yang berkehendak baik untuk terus memajukan hidup bersama dengan masyarakat, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi kutuk dan batu sandungan dalam segala sesuatu di sekitar kami.
dan kami menjadi dan bersama orang-orang di sekitar kami dalam membangun bangsa kami. Kami menyerahkan orang-orang muda ini untuk Kau dampingi agar mereka dimampukan di dalam semangat berjuang untuk kesejahteraan bersama. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya serahkan waktunya kembali kepada MC. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang saya banggakan, perkenankan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli gula. Mari semangat rekan muda, bersatu membumikan Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya Audrey Zerlina. Salam Pancasila. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Kalau ada kebaikan, datangnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk like dan subscribe YouTube MCB Indonesia yang mendukung acara kita pada malam hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Salam.